warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini Allah masih mengizinkan kita berjumpa, bersua dan bertatap muka bersama dalam sebuah pengajian kitab yang sangat sederhana, yaitu kitab Daqaiqul Akhbar, sebuah kitab fi dzikril jannati wan nar, pada katakan surga dan neraka. Salawat dan salam mari selalu kita sanjung sajikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang selalu memberikan kabar gembira dan takut kepada kita tentang surga dan neraka. Dan hari ini pun kita akan coba mengaji dan mengkaji hadis dari beliau yang insya Allah setelah kita mendengarkan hadis ini akan bertambah keimanan kita, bertambah keyakinan kita, bertambah cinta kita kepada agama, dan juga bertambah keinginan kita untuk masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Pengajian minggu yang lalu kita membahas hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa bagi surga ini ada 8 pintu, dan pintunya terbuat daripada emas yang bertahtakan mulia, dan dituliskan di pintu pertama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan pintu ini adalah pintu yang boleh dimasuki oleh para nabi dan rasul, orang syahid, orang dermawan. Jadi ada 4 orang yang boleh masuk pintu pertama, yaitu nabi, rasul, orang syahid, dan orang dermawan. Dan pintu yang kedua yaitu pintu bagi orang-orang yang sholat tapi orang tersebut membaguskan wudhunya dan membaguskan semua rukun sholatnya. Nah, kita baru bercerita tentang 2 pintu surga. Kira-kira kita nantinya boleh berangan-angan, boleh bercita-cita masuk dari pintu mana? Kalau hari ini kita gemar bersedekah, insya Allah kita bisa masuk dari pintu pertama. Kalau kita rajin sholat dan sempurna sholat kita, insya Allah maka Allah akan izinkan kita masuk dari pintu yang kedua. Kita mulai pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumuhi fid dharain. Berkatalah pengarang, semoga semua kita yang hadir pada hari ini, ayahanda, ibunda, adina serta seluruh jamaah di Masjid Al-Falah Haji, Allah berikan manfaat dan ilmu yang mengarah baik dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wal babu tsalitsu, dan bermulai pintu yang ketiga, al babul muzakkir, yaitu pintunya orang yang berzakat. Bitibi anfusihim, dengan sebaik-baik apa yang ada pada diri mereka. Nah, muzakkir ini artinya orang yang mengeluarkan atau menyucikan diri, menyucikan harta dengan seluruh yang terbaik yang ada pada diri mereka. Jadi zakat ini terbenar kepada infak, terbenar kepada zakat, dan terbenar juga kepada sedekah. Artinya dalam sisi zakat, infak, sedekah yang kita keluarkan. Kalau kita di sini ada baitul mal, zakat terbaik yang kita keluarkan untuk menyucikan diri kita, membuat kita boleh dapat izin untuk masuk ke pintu surga dari pintu ketiga. Sudahkah hari ini kita tunaikan zakat kita? Kalau kita sebelumnya di bulan Ramadan kemarin, kita punya kewajiban untuk berzakat fitrah dari setiap jiwa yang lahir minimal di sebelum malam hari raya, dia sudah terkena kewajiban daripada zakat fitrah. Tapi di luar itu kita ada juga zakat sunnah bagi orang yang ada lahan sawah, yang ada bertani, bercocok tanam, dia ada zakat sunnah. Bagi yang punya harta itu tetap ada zakatnya. Bagi yang kita hari ini harta kita berupa emas, maka emas itu pun wajib dizakatkan. Dan inilah yang akan membuat kita bisa masuk melalui pintu ketiga, yaitu babul muzakkin, pintunya orang-orang yang berzakat. Wal babur rabi'u, bermula bab atau pintu yang keempat,
babul amilina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar, pintunya orang yang memerintahkan dengan kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran mungkin bagi kita adalah sesuatu yang jarang kita lakukan karena hari ini kita bukan penguasa. Tapi sebenarnya memerintahkan kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran ini bisa dilakukan oleh semua orang, minimal di orang-orang terdekat kita. Uronyo dari subuh pagi hari kita perintahkan anak kita. Mungkin dari sebelum bangun tidur sholat subuh, ada waktu untuk sholat tahajud, kita bangunkan dia untuk sholat tahajud, itu sudah bagian daripada memerintahkan kebaikan. Kita ajak sholat subuh berjamaah, itu bagian daripada memerintahkan kebaikan. Kita perintahkan mengaji untuk setelah sholat subuh, itu bagian daripada memerintahkan kebaikan. Kita ajak anak-anak kita, minimal anak-anak kita, orang terdekat kita, tetangga kita, orang yang tinggal di rumah kita, atau orang yang bergaul bersama kita, ada teman kantor. Hai, tanya untuk turunnya namanya kurban ke, dapatkan kurban ya, arisan kurban, itu juga mengajak kepada kebaikan. Jangan lupa ya, 13, 14, 15 Muharram kita puasa hari putih Ayyamul Bid, itu juga mengajak kebaikan. Minggu lalu pertanyaannya ada Tasu'ah, ada Asyura, itu juga mengajak kepada kebaikan. Jadi terus ajak kebaikan. Ustaz, ilmu mohanaan anak abi raya ilmu kita punya namanya HP. Sekarang sudah zamannya sosial media. Jadi jangan sampai korban sosial media, jangan hanya jadi korban daripada sosial media. Tapi bagaimana kita menguasai sosial media hari ini? Di HP ini ada berbagai media, kita bisa berinteraksi dengan semua orang yang bahkan karena kita nggak tahu mereka di dunia nyata itu siapa. Ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada berbagai aplikasi di media sosial yang membuat kita terhubung dengan manusia lainnya. Di sini bisa kita gunakan untuk saling bersilaturahmi, memberikan informasi. Hari ini misalnya, guru saya 3 orang meninggal hari ini. Di usia 1 dosen saya, dosen sipil, dan di Mudi 2 orang. Yang pertama Abi Bangcut atau Abi Ridwan, beliau adalah orang guru. Kalau ada dan beliau wadaya gubernur sekarang Abi Bangcut. Tengkuan, satu lagi Wali Marhaban bagi warga gereja mungkin kenal semua karena kemarin kita ada wali ijazah sama Abun Buni di Aguara Laut. Ada wali marhaban yang datang bersama Abun Buni. Nah, wali marhaban yang saat itu datang, yang kita pergi rame-rame dari sini bersama wali Zakasi, wali marhaban dan juga pergi. Jadi beliau sakit sepertinya COVID karena paru-paru nepotisme karena beliau tidak merokok. Jadi ini kampanye kepada kita yang memang untuk menjaga protokol kesehatan setiap saatnya bisa kita lakukan, memang menjaga jarak atau pakai masker saat kita berdekatan dengan orang lainnya dan tetap jaga pola hidup sehat. Artinya tidak mesti merokok untuk bisa terkena penyakit yang menyerang paru-paru. Doa kita untuk wali harapan semoga nanti di Fatihah kita di akhir pengajian juga, semoga para guru-guru kita bisa tetap mendapatkan rahmat dari Allah. Bahkan kalau meninggal karena COVID, insya Allah dapat pahala syahid, menuntut syahid akhirat. Nah, media sosial bisa kita gunakan selain menginformasikan itu bisa juga untuk amilina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar. Kita sebarkan, kita share berbagai kebaikan dan juga melarang dari berbagai keburukan. Ada keburukan-keburukan yang terjadi di sekitar kita saat kita share itu di sosial media, ada orang yang lihat, ada orang yang berubah karena kita. Selama ini udah kain begah kegok di media sosial, datang kita jagalah lidahmu misalnya kita bilang, ataupun saat kita bilang janganlah kamu gunakan lidahmu untuk mengumbar aib orang lain karena orang lain juga punya lidah dan kamu juga punya aib. Saat kita share hal seperti itu, sekecil itu, sesimpel itu, ada satu orang di luar sana yang sadar karena kita. Insya Allah bagian dari tindakan ini juga amilina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar. Kita dapat kesempatan masuk ke pintu surga melalui pintu keempat. Wal babul khamisu, dan bermula pintu yang kelima, babu ma yaqta'u nafsuhu an syahwatin wa yamna'uha min al-hawa.
pintu orang-orang yang memotong dirinya daripada syahwat dan mencegahnya daripada hawa nafsu. Jadi begitu banyak hal yang menggoda kita untuk berbuat keburukan. Ada keinginan, ada kecenderungan, ada kesempatan untuk melakukan keburukan, tapi kita memotong hawa nafsu kita dan mencegah diri kita daripada terjatuh ke lubang kemaksiatan. Kalau tadi untuk orang lain, ini untuk diri kita sendiri. Dulu banyak cerita orang-orang di luar sana, para wanita yang merayu laki-laki, laki-laki yang merayu wanita. Kita punya kesempatan, kita punya celah untuk itu, tapi kita tidak lakukan. Seorang pria yang dirayu oleh wanita untuk berbuat dosa, lalu dia berkata, "Inni akhafullah," aku takut kepada Allah. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf kepada Siti Zulaikha. Saat itu, padahal walakat hammat bihi wa hamma biha. Padahal Siti Zulaikha sudah cinta kepada Nabi Yusuf dan juga Nabi Yusuf juga cinta kepada Siti Zulaikha. Artinya apa? Rasa cinta itu ada. Rasa cinta memang ada, pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Tapi masalahnya Nabi Yusuf mengekang dirinya, menjaga dirinya agar tidak terhanyut dalam nafsu dan juga bisa memotong daripada syahwat yang terjadi pada kita. Ada orang yang merayu, ada orang yang menggoda, laki-laki dan wanita, dan juga hubungannya dengan harta, hubungan dengan dosa. Ada uang yang bisa kita ambil, tapi itu dosa. Kita tidak ambil, kita tidak lakukan. Celeng masjid dua berkunci, ike dan yo. Katepu, pakai tabut celeng ternyata hanya kunci. Kita bukakan akun mirah. Kalau dulu mirahnya satu perak, sekarang satu ribu. Tapi kita nggak ambil, kita potong diri kita daripada hawa nafsu untuk melakukan hal-hal yang buruk. Ini kita dapat kesempatan untuk bisa masuk ke dalam pintu yang kelima. Jadi ada 5 pintu, kita ulang lagi sebelum sampai 7. Pintu pertama, pintu para nabi, rasul dan para syahid dan orang dermawan. Pintu kedua, pintu sholat. Pintu ketiga, pintu zakat. Pintu keempat, pintu amal ma'ruf nahi munkar. Pintu kelima, pintu orang yang menahan hawa nafsu. Wal babus sadisu, dan bermula pintu yang keenam, babul hujjaj wal mu'tamirin, pintunya orang yang pergi haji dan pergi umrah. Nah, bagi kita yang hari ini sudah berangkat haji, alhamdulillah sudah menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Bagi yang belum sempat berangkat haji, boleh pergi umrah. Ustaz Gunawan, bagaimana cara yang pergi umrah di masa pandemi seperti ini? Ada berbagai syarat yang dibuat oleh Kementerian Agama, terutama dari pengelola perjalanan ibadah haji umrah. Itu salah satunya adalah vaksin. Jadi kita ada vaksin Moderna sebagai salah satu vaksin yang diterima di Arab Saudi. Jadi bagian kita sudah vaksin 2 kali di sini kemarin, tapi bukan dengan vaksin yang diterima oleh, misalnya kita di vaksinasi Sinovac, lalu kita berangkat ke sana, maka kita harus suntik booster 1 kali lagi dengan vaksin yang diterima oleh Arab Saudi seperti Pfizer, Johnson & Johnson, atau juga Moderna ini. Jadi banyak hal, dan juga salah satunya kita harus karantina 14 hari di negara ketiga sebelum masuk ke tanah suci. Kita berangkat dari sini sebelum, karena ada 8 negara yang tidak boleh masuk ke Arab Saudi dengan pembatasan pemberlakuan umrah seperti ini. Kita berangkat ke tanah suci, kita harus berada di negara lainnya di luar 8 negara ini, yaitu misalnya kalau kita di Indonesia dekat ke Malaysia, kita masuk ke Malaysia, bertahan di situ 14 hari dulu sebelum berangkat ke Arab Saudi, baru bisa berangkat ke sana. Itu hal-hal yang paling memberatkan dan pastinya membuat biayanya jadi bengkak, karena biaya umrahnya ditambah dengan biaya karantina kita 14 hari di negara ketiga. Tapi pastinya dari Kementerian Agama saat ini masih menegosiasi syarat-syarat ini. Mudah-mudahan ke depan akan lebih gampang dan lebih mudah lagi. Dan bagi orang yang sudah alhamdulillah berangkat ke tanah suci baik secara haji atau umrah, mudah-mudahan dapat kesempatan untuk bisa masuk ke surga melalui pintu yang ke-6. Wal babus sabiqu, dan pintu yang ke-7, babul mujahidin, yaitu pintunya orang
orang yang berjihad membantu perjuangan di jalan Allah. Ustaz Gunawan, kami nggak mungkin pergi berjuang hari ini karena saya punya keluarga, punya anak, punya istri. Nggak mungkin kita tinggalkan anak istri untuk pergi berperang. Tapi kita bisa juga berjihad dengan harta. Ada peperangan di Palestina, kita berjuang dengan mendekatkan, mendonasikan, menginfakkan harta kita untuk korban perang di Palestina. Itu juga bagian daripada mujahidin. Kita berikan uang kita untuk perjuangan agama Islam, dan betul-betul peperangannya artinya peperangan antara Islam dan kafir. Artinya bukan peperangan saudara seperti perang Irak dan Iran, itu bukan jihad, tapi perang antara Islam dan kafir adalah jihad yang sebenarnya. Kalau kita punya kesempatan untuk berjihad dan meninggal, itu akan lebih bagus. Tapi apabila kita akan masuk pintu pertama, tapi kita apabila berjihad, berperang dan tidak syahid, atau kita berjihad dengan harta kita, maka kita bisa dapat kesempatan untuk masuk pintu yang ke-7, yaitu babul mujahidin. Wal babus tsaminu, dan pintu yang ke-8, ya, pintu yang ke-8 adalah pintu yang terakhir. Babul muttaqin alladzina yaghudduna absarahum 'anil muharrami wa ya'maluna al-khairati min birril walidaini wa silatil arhami wa ghairi dzalika. Dan pintu yang ke-8 adalah pintu orang yang bertakwa. Orang bertakwa alladzi, yaitu orang-orang yang yaghudduna absarahum, yang memejamkan matanya, menjaga matanya, anil muharram, anil maharimi. Ini lebih banyak daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wa ya'maluna al-khairat, dan melakukan kebaikan-kebaikan, min, daripada birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, wasilatil arham, dan menyambung tali silaturahmi, wa ghairi dzalika, dan selain demikian. Jadi kesempatan kita untuk masuk pintu ke-8 ini luar biasa, karena kita bisa melakukan hal-hal yang membuat kita dicap sebagai orang yang bertakwa. Orang bertakwa. Jadi di sini di pintu orang bertakwa ini termasuk pintunya orang yang berpuasa. Seperti disebutkan Rasulullah, bagi surga 8 pintu, salah satunya pintu raya. Jadi pintu raya ini juga dimasuki oleh orang yang berpuasa. Orang berpuasa Allah tattaqun, itu semoga kamu menjadi orang bertakwa. Pintu ke-8 memang hanya pintu orang bertakwa. Tapi sebenarnya ini diumumkan lama di sini, dia bisa bertakwa dengan cara memejamkan mata. Di HP kita ada banyak aplikasi. Di HP kita yang terhubung dengan internet, kita bisa nonton sesuatu yang beredar di luar sana apapun itu. Hari ini kita buka aplikasi YouTube saja, begitu banyak film-film ataupun sesuatu yang tampil yang membuka auratnya. Sekarang sudah ada aplikasi TikTok bagi sebagian orang di luar sana mungkin dianggap sama dengan KFC. Kalau KFC menyediakan paha dan dada, di TikTok juga ada. Bedanya di sana sudah digoreng, di TikTok belum. Digorengnya di neraka mungkin. Nah, jadi kalau kita hari ini tidak pandai-pandai yaghudduna absarahum, menjaga mata kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka kita tidak dapat kesempatan masuk pintu ini. Selain kita menjaga mata kita, juga kita melakukan kebaikan apa? Termasuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Bagi yang masih punya kedua orang tua dan masih hidup, terus berbuat kepada kedua orang tua. Kalau seandainya sudah meninggal, maka doakan yang terbaik kepada mereka, karena mereka lah kita ada hari ini, dan karena mereka lah kita bisa seperti ini pada hari ini. Jadi tanpa dukungan orang tua, tanpa bantuan dari orang tua, kita tidak akan bisa menjadi apapun. Karena hari ini anak-anak kita yang kita bawa ke masjid hari ini adalah anak-anak yang akan kita cetak menjadi pemimpin masa depan. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah orang yang akan menjadi pemimpin masa depan. Dan kita ingat, kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam. Setiap anak itu dilahirkan atas fitrah, artinya atas kesucian, atas keputihan. Jadi persis putihnya seperti ini. Wa inna ma'awahu, dan sesungguhnya kedua orang tuanya lah yang yuhawidanihi, yang meyahudikan anak-anaknya, wa yunasiranihi, dan menasranikan anak-anaknya, wa yumajjisanihi, dan memajusikan anak-anaknya. Hari ini saat kita melahirkan anak, kita
seharusnya sudah punya planning. Anak saya akan jadi apa? Anak saya kirim ke arah mana? Kalau anak kita ingin jadi tentara, dari TK kita sudah masukkan TK. Kalau anak kita ingin jadi polisi, mungkin anak kita sudah dari TK sudah masuk TK Bayangkara. Kalau anak kita ingin jadi pegawai negeri, mungkin dari TK sudah TK Pertiwi. Tapi arah kemana anak kita besar nantinya tergantung dari kita. Kalau anak kita ingin berhasil di agama, mungkin kita masukkan ke daya. Kalau anak kita ingin berhasil di dunia, kita masukkan ke sekolah. Artinya ini adalah planning dari kita, anak kita akan jadi apa, dan anak kita apakah bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Karena efeknya bukan hanya kepada kita yang senang saat anak kita membanggakan kita, tapi efeknya juga untuk dia saat dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dia dapat hak untuk masuk ke pintu surga yang ke-8. Karena pintu surga yang ke-8 disediakan bagi orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua. Tapi bukan hanya itu, ada juga silatul arham, menyambung tali silaturahmi. Begitu banyak hari ini para saudara yang jauh daripada saudaranya. Abang meleng adik, adik meleng kakak, mak meleng ane anapah menuruji. Jadi begitu banyak tali silaturahmi dengan saudara sepupu, dengan saudara jauh yang akhirnya putus karena berbagai hal. Nah yang pinjam hana pulang, utang hana bayu, nah yang karu gara-gara pusaka, nah yang karu gara-gara warisan, nah yang karu gara-gara kunjuk sabon toko, nah yang karu gara-gara purwo, nah yang karu berbagai hal. Dan ini yang membuat kita putus tali silaturahmi. Di dalam kampung, di dalam desa, begitu banyak juga hal yang terjadi di antara warga desa yang membuat polnya pergi ke polje, dan tetangganya pergi ke tetangga aja, udah sampai rumah anak gabah, udah sampai rumahnya. Putusnya tali silaturahmi memutuskan kesempatan kita untuk masuk ke dalam surga dari pintu ke-8. Nah, ini sudah habis pembahasan daripada 8 pintu kita. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan sebelum kita masuk ke hadis selanjutnya, karena kita masih punya waktu sebelum waktu Isya tiba. Ya, kita punya waktu selanjutnya. Oh ya, silakan. Yang pintu surga nama duha. Ya, luar biasa. Pertanyaan ibu yang bagus sekali. Nah, hadis daripada pintu-pintu surga ini ada beberapa. Nanti ke depan kita bahkan disebut ini di sini ada banyak hadis. Di antaranya di depan kita langsung dinamakan surganya. Pintu adalah pintu masuk. Di dalam itu nanti surganya ada beda-beda. Ada Darul Jalal, ada Darussalam, ada nama-nama surga beda. Tapi hadis ini pun memiliki berbagai macam versi. Rasulullah ada hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, ada hadis riwayat Abu Hurairah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni, ada beberapa hadis yang diriwayatkan dengan jalur berbeda, dan ada yang menyampaikan dengan pintu duha. Seperti saya katakan tadi, ada hadis yang langsung sering kita dengar, pintu surga namanya Rayyan. Di hadis yang ini yang riwayat daripada Ibnu Abbas tidak ada cerita tentang pintu Rayyan. Tapi yang Ibunda katakan tadi tentang ada pintu duha itu betul. Jadi kalau kata Rasulullah, pintu surga itu ada 8 dan masing-masing pintu dimasuki oleh orang sesuai dengan amalannya. Tapi di berbagai hadis itu ada yang tidak disebutkan ke-8-8-nya. Rata-rata disebutkan 4 atau 5 daripada pintu tersebut. Ada berbagai riwayat, ada yang menyatakan ada pintu Aiman lagi. Pintu Aiman ini juga disebutkan bagi orang yang bertakwa dan menjaga janji. Ada pintu Kadhimin al-ghaidha wal afina 'anil nas. Artinya mampu menahan emosi dan memaafkan daripada orang yang menzalimi kita. Ada pintu duha disebutkan, artinya bagi orang yang rajin melakukan sholat duha. Ada pintu sedekah biasa disebutkan. Kalau kita tidak disebutkan khusus tadi pintu sedekah, tapi pintu zakat. Nah, artinya riwayat daripada pintu duha ini sendiri ada riwayatnya, dan pastinya bagi kita yang hari ini mau mendawamkan, melanggengkan, melazimkan,
membiasakan diri sholat duha, insya Allah berdasarkan hadis salah satu riwayat hadis kita bisa masuk melalui pintu duha. Dalam sebuah hadis diceritakan ketika Rasulullah bercerita dengan berbagai pintu surga, ada pintu duha, ada pintu rayyan, ada pintu jihad, ada pintu sholat, ada pintu zakat. Ada sahabat yang bertanya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang bertanya, ya Rasulullah, ketika Rasulullah mengatakan, so ada juga pintu tahajud, kan? Ada yang bagi yang selalu melakukan sholat malam maka dia dipanggil melalui pintu tahajud. Ada yang sering membaca Al-Quran, dia dipanggil dari pintu Quran. Lalu kalau dia sering puasa dipanggil melalui pintu rayyan. Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, adakah orang yang dipanggil melalui berbagai pintu? Artinya kita dipanggil panggilan kepada Tengku Ismuhu melalui pintu satu. Pintu satu sudah dibuka. Ada yang dipanggil melalui pintu 2, ada yang dipanggil melalui pintu 3 sampai pintu 8. Adakah yang dipanggil dari semua pintu? Rasulullah menjawab, ada. Ada orang yang dipanggil masuk ke surga melalui semua pintu. Dan Rasulullah menyambung, aku berharap salah satunya adalah engkau, wahai Abu Bakar. Kalau hari ini Bunda sholat duha, dipanggil dari pintu duha, nama kita ada di situ. Nama kita sering sholat tahajud, dipanggil juga dari pintu tahajud. Kita sering sedekah, dipanggil juga dari pintu sedekah. Nama kita masuk di mana-mana. Ibarat kalau anak kita ikut UMPTN dulu namanya, sekarang SNBPTN, dia ikut tes di USU, ikut tes di Unsia, ikut tes di Unjen Cendrawasih, dia lulus di semua tempat. Terserah dia mau pilih yang mana. Kita mau masuk melalui pintu saja, pintu mana saja bisa. Jadi bukan pintu ke mana saja Doraemon, tapi pintu mana saja yang dibuka dari 8 pintu surga ini, dan kita bisa masuk pintu mana saja. Kalau hari ini kita mau melanggengkan sholat duha, insya Allah kita bisa masuk dari pintu duha. Dan insya Allah duha ini sendiri selain punya efek membuat kita bisa masuk ke pintu surga, tapi dia punya efek domino, punya butterfly effect lainnya. Artinya saat kita melakukan sholat duha, Allah akan memudahkan rezeki kita. Saat kita mudah rezeki, kita akan ranggel, akan rajin bersedekah. Kita bersedekah, kita bisa masuk lagi di pintu sedekah. Jadi upayakan waktu kita dari jam 7 pagi sebelum jam 12 siang, gunakan waktu kita untuk sholat duha minimal 2 rakaat setiap hari. Minimal 2 rakaat setiap hari, karena di tubuh kita ada 250 sendi dan sendi-sendi tubuh kita memerlukan sedekah. Sedekah tubuh kita adalah sholat duha. Kalau bagi orang yang mau sholat duha sehari 2 rakaat, maka dia sudah terpenuhi sedekah tubuhnya hari itu. Bagi yang sholat duha 4 rakaat, maka Allah akan memenuhi hajatnya di hari itu. Bagi yang sholat duha 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, Allah akan penuhi semua keinginannya. Bahkan yang mau sholat duha sampai 12 rakaat, maka Allah akan berikan kepada satu istana di surga yang memiliki 70 tingkat. Satu tingkatnya memiliki 70 kamar, satu kamarnya memiliki 70 tempat tidur, satu tempat tidurnya memiliki 70 bantal, satu bantalnya ditiduri oleh 70 bidadari. Dan bidadari itu dipimpin oleh istrinya yang paling cantik dari kepala dari bidadari di dalam surga itu. Mudah-mudahan kita bisa lanjut sholat duha dan ibadah lainnya, dan kita berdoa agar seluruh jamaah Masjid Al-Falah dari Aceh yang hadir pada hari ini, Allah akan izinkan kita masuk ke dalam surga melalui 8 pintu ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita sampai di akhir pengajian. Kita bacakan Fatihah untuk niat yang kita inginkan, termasuk juga untuk mengirimkan pahala kepada guru-guru kita yang sudah wafat, orang tua kita, dan orang-orang tercinta dan terkasih kita yang hari ini sudah tiada. Kita niatkan agar Allah mengabulkan keinginan kita, mengabulkan perintah kita, kita diberikan umur yang berkah, karena insya Allah hari ini setiap detik, setiap hari akan berubah menjadi bulan dan tahun. Akan ada tahun-tahun yang bertambah. Hari ini kebetulan nanti malam di Rolas Malam istri saya 4 tahun juga, jadi ada tahun-tahun yang bertambah dalam umur-umur kita. Mudah-mudahan umur kita bisa bertambah berkah, dan juga Allah akan berikan kita dengan kelimpahan. Allah berikan kita harta yang berlimpah, Allah berikan kita anak yang soleh dan soleha, Allah berikan kita mungkin dengan rumah yang megah,
dan juga mobil yang mewah serta segala sesuatu yang Allah berikan di dunia hingga sampai ke dalam jannah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ala kulli sahabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ala abaina wa ummahatina wa asatidatina wa ala jami'i syaikhina ya Allah. Iqdi hajatina ya Allah bi barakati Fatihatil Kitab. Iqdi hajati Muhammad Fauzan Azimah bin Amr bin Hamzah bin Haji Hamzah, Rusli bin Amin Ibrahim bin Muhammad Syam, Muhammad Ali Akbar bin Zainuddin, Iskandar bin Zakaria Jamaluddin bin Ishaq, Muhammad Husin, Mukhtar bin Muhammad Daud, Zakir bin Muhammad Daud, Nur Syah bin Basyah, Muhammad Hanafiyah bin Usman bin Ramsyah, Ismuhu bin Yunus, Usman bin Sarung, Amir bin Abdul Manaf, Marwati binti Muhammad Yunus, Putri Syaumi Amira binti Amir bin Asmanizat binti Hasballah, Misnam binti Kasimun, Usnamiyah binti Usman, Ummi Salamah binti Hanafiyah, Delia Nursanti binti Sunaryoha, Rosmaini binti Ismail, Yusra binti Muhammad Yusuf, Sadibanur binti Mansyari. Iqdi hajatina ya Allah bi barakati Fatihatil Kitab ala hadiniyyah wa kulli niyyatin shalihah ajma'in. Al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sudah masuk waktu Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.